Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Weda Pratiwi, NIM 231230004, Prodi Teknik Informatika Sore. Di sini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman tentang hakikat penciptaan manusia. Yang pertama, saya akan membahas manusia dalam pandangan Islam. Menurut manusia dalam pendidikan Islam adalah tema sakral karena manusia menjadi objek sekaligus subjek pendidikan. Memahami manusia dalam konteks Islam mencakup konsep mikrosmos manusia dan makromos adalah alam. Posisi manusia terkait dengan alam sebagai objek observasi untuk menentukan kebenaran berdasarkan sunnah Allah yang kami sebut dengan hukum alam. Manusia diberikan potensi berupa akal maupun memimpin bumi, disebut juga dengan khalifah. Kelebihan manusia termasuk dimuliakan Allah, diberikan akal dan juga indera, tempat tinggal yang baik, proses regenerasi, serta kemampuan berusaha. Dan juga kelemahan manusia meliputi sifat yang lemah, suka mengeluh, sombong, cenderung maksiat, tergesa-gesa, dan juga pelit. Yang kedua, kedudukan manusia dalam alam semesta. Manusia memiliki potensi dan peran penting dalam alam semesta. Potensi manusia dibahas melalui pandangan berbagai ahli, seperti dorongan dan orientasi tetap yang dimiliki manusia. Potensi ini mencakup hubungan dengan perjasmanian, alam, sosial, struktur sosial, dan juga budaya. Al-Quran memperkenalkan dua kata kunci, al-insan dan juga al-bashar, untuk memahami manusia secara komplektif. Yang ketiga, proses penciptaan manusia. Terdapat dua teori penciptaan manusia, teori kejadian penciptaan langsung dan teori evolusi. Al-Quran dalam surat Al-Hijr ayat 29 menyebutkan bahwa setelah penciptaan manusia yang sempurna, Allah meniupkan ruhnya kepada manusia. Ruh dalam konteks ini bukan hanya kehidupan biologis, melainkan jiwa yang terpisah dari jasad. Manusia menentukan masa depannya berdasarkan pengetahuan intelek. Dan yang keempat, keistimewaan manusia. Manusia memiliki keistimewaan karena ruh yang ditiupkan Allah seperti akal, pikiran, kesadaran, kemampuan abstraksi dan komunikasi ini dibuktikan dalam surat Al-Baqarah ayat 30, di mana Allah mengajarkan nama-nama benda kepada Adam. Keistimewaan ini menjadikan manusia makhluk termulia di antara makhluknya. Yang kelima, tujuan, fungsi, dan tugas penciptaan manusia. Al-Quran mencatat bahwa sebelum penciptaan manusia, Allah menyiapkan kepada malaikat. Malaikat meragukan rencana ini karena kekhawatiran rencana ini akan menimbulkan kerusakan dan pertumpahan darah. Namun Allah menyatakan pengetahuannya lebih luas dalam surat Al-Hijr ayat 29. Allah menciptakan manusia dari tanah liat dan meniupkan ruhnya, mengajarkan nama-nama benda kepada Adam sebagai persiapan menjadi khalifah di bumi. Peran manusia sebagai khalifah mengisyaratkan tugas dan kedudukan yang diberikan oleh Allah, serta kemungkinan bahwa manusia adalah pengganti makhluk sebelumnya yang telah berbuat kerusakan. Isyarat dalam surat Al-Baqarah ayat 30 menunjukkan bahwa manusia bertugas sebagai wakil Allah di bumi dan diakui sebagai pengganti makhluk sebelumnya yang mungkin adalah bangsa jin. Ruh yang ditiupkan kepada manusia bukan hanya kehidupan biologis, melainkan esensi yang membedakan manusia dari makhluk. Di sini saya akan membacakan hadis dari surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 13 yang berbunyi, walaqad khalaqnal insana min sulaimatin min tin. Artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam saripati atau berasal dari tanah. Dan juga summa ja'alhu nutfatan min qarimin makin, yang artinya kemudian kami menjadikannya air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Demikian hasil presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.